Kita juga ingin menciptakan batasan nih, siapa yang akan memenangkan speaker Diablo ini nantinya. Jawaban yang akan kita undi dan kita anggap sebagai pemenang itu adalah mereka yang menjawab 5 buah speaker, 4 buah speaker, dan 1 buah subwoofer. Itu yang akan menjadi pemenangnya. Jadi buat kalian yang menjawab seperti itu, siap-siap aja untuk mendapatkan 1 buah speaker ini. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh para umat audio nih, pengumuman pemenang untuk speaker Diablo. Sebelumnya, kami ingin meminta maaf kepada para umat audio sekalian terkait mengapa kami lama sekali membuat video untuk mengumumkan pemenang speaker ini, karena kita kemarin itu ikut program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID lebih lanjut. Artinya di MGK juga terjadi PSBB di mana segala sesuatu dibatasi dan kita itu benar-benar ditutup total lockdown. Tapi sebelum pengundian kita lanjutkan nih, saya ingin membahas beberapa komen yang terdapat di video tersebut. Komen-komennya cukup menarik. Jadi komen tersebut juga memutuskan kita untuk menciptakan konten di mana kita akan membahas sekarang bagaimana tenaga itu terbagi kalau kita menggunakan speaker yang jumlahnya lebih banyak tadi nih. Di video tersebut kan kita menyebutkan kita bisa menggunakan 5 buah speaker menggunakan 1 buah amplifier 4 channel saja. Di kolom komentar di video itu kan banyak juga para umat yang sudah menjawab dengan benar, tetapi kita juga menemukan beberapa jawaban yang menarik. Jadi kita akan membahas lebih lanjut supaya kalian itu juga bisa mengerti pertanyaan yang akhirnya cukup banyak dilontarkan oleh para umat audio sekalian nih. Terkait dengan berapa banyak sih sebetulnya jumlah speaker yang bisa kita gunakan dengan menggunakan 1 buah amplifier 4 channel tersebut. Kita sudah punya di sini di papan tulis itu diagram tentang bagaimana tenaga itu terbagi kalau kita menggunakan amplifier dengan banyak speaker. Dalam artian, kalau kita itu bisa merangkai speaker supaya dia itu menciptakan impedansi yang sesuai, di mana kita itu bisa menyesuaikan dari kemampuan si amplifier secara spesifikasinya, artinya jumlah speaker yang kita bisa gunakan itu sebetulnya bisa berapa aja. It's the mind-boggling. Tentunya kalau kita itu di rumah kan speaker itu bisa kita tempatkan banyak karena ruangannya tersedia. Cuman itu nanti masalah lain. Yang kita akan bahas di sini sebetulnya kalau kita merangkai si speaker, bagaimana si amplifier itu akan membagi tenaganya. Jadi kita bahas di sini secara satu persatu ada beberapa komen dari para umat audio sekalian yang patut menjadi perhatian dan perlu dijelaskan lebih lanjut. Di antara komen-komen yang menarik tersebut, salah satunya datang dari Savannah Car Audio. Komennya dia itu adalah, power 4 channel bisa banyak banget, mulai dari 3 speaker, 4 speaker, 5 speaker, 8 speaker, tinggal bagaimana konfigurasinya. Benar. Tentunya harus dilihat spesifikasi power tersebut dan jenis speaker yang digunakan. Dia bisa menjawab aja 12 speaker juga bisa. Betul. Tentunya semua harus dipertimbangkan mana yang paling optimal dan maksimal untuk menghasilkan suara yang indah. Salam dari Savannah Car Audio, Bojonegoro, Jawa Timur. Sukses selalu. Terima kasih buat Savannah Audio. Komen yang sangat menarik. Berikutnya, ada juga komen dari Anthony Lee Proust. Dia itu bilang 12 speaker secara paralel main konfigurasi 2 ohm secara stereo. Jadi dia ini menggunakan konfigurasi di mana channel depannya itu dia menggunakan two-way yang terpisah, komponen yang menggunakan crossover pasif. Bisa juga. Berapa banyak sih sebetulnya jumlah dari speaker yang bisa kita gunakan di amplifier tersebut? Dan bagaimana hasil dari suara yang akan dihasilkan oleh konfigurasi dengan menggunakan lebih banyak speaker itu? Ini yang harus kita pahami lebih dalam, makanya kita membuat skema bagaimana tenaga itu terbagi dari si amplifier terhadap speaker-speaker yang digunakannya. Oke, di sini ada speaker yang kita pasangkan secara seri. Kedua speakernya ini adalah speaker 4 ohm. Jadi 4 ohm plus 4 ohm. Jadi totalnya adalah 8 ohm kalau kita menggunakan secara seri.
rangkaian dengan menggunakan speaker 4 ohm. Jadi si amplifier akan melihat dua buah speaker yang nantinya si amplifier itu akan membagi secara rata 50% powernya dan 50% powernya untuk masing-masing speaker. Jadi tiap speaker akan mendapatkan jatah yang sama. Lalu kalau kita lihat pemasangan secara paralel, di mana kita itu memasang dua buah speaker juga, speakernya sama-sama 4 ohm dan 4 ohm, dia itu akan totalnya menjadi 2 ohm, karena dia itu secara paralel dia akan melihat hambatannya itu akan lebih kecil. Ini lazim terjadi di seluruh rangkaian power amplifier. Lalu kita bisa melihat bahwa tenaga juga akan terbagi secara merata. Nah, kalau kita menggabungkan kondisi seri dengan paralel, untuk kita merangkai jumlah speaker, misalnya jumlah speakernya bisa kita lihat aja nih. Di bawah adalah rangkaian speaker 4 ohm yang merupakan seri plus paralel yang kita bisa rangkaikan untuk menciptakan lebih banyak lagi speaker yang bisa kita gerakkan dengan menggunakan satu buah amplifier. Kalau kita lihat di 4 speaker ini, kita yang bagiannya atasnya itu kita rangkai dengan secara paralel, lalu kemudian output kiri kanannya kita serial. Dengan menggunakan 4 buah speaker 4 ohm, maka total impedansinya bisa kita ciptakan menjadi 2 ohm. Jadi kalau kalian itu kemarin bilangnya 5 speaker, terus kita bisa aja bilangnya, bisa aja bang 8 atau 12 speaker. Kita udah seri paralel, kita seri paralel lagi, kita seri paralel lagi. Itu bisa dilakukan. Yang terjadi adalah pembagian tenaga ke setiap speaker itu akan turun. Jadi satu speaker itu akan mendapatkan jatah 25% tenaga dari yang dikeluarkan dari si ampli. Jadi kita lihat, kalau kita melihatnya secara seperti ini, yang terjadi dengan output suaranya seperti apa? Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana tenaga dari si amplifier itu akan terbagi dengan merata kalau kita menggunakan lebih banyak speaker dalam rangkaian si amplifier tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hasil suaranya? Terutama dari segi output kekuatan suara. Nah inilah yang banyak disalahartikan oleh para umat audio sekalian nih. Kalau zaman dulu itu biasanya, kalau kita itu ingin menciptakan suara yang lebih keras, biasanya speaker yang ditambahin ke dalam rangkaian dari sistem audionya, bukan amplifiernya. Kalau kita melihat, misalnya speaker ini nih, satu speaker dia itu bisa menghasilkan suara 80 dB lah misalnya. Kalau kita menggunakan satu buah speaker dalam satu rangkaian amplifier tersebut untuk menghasilkan suara 80 dB, apa yang terjadi kalau kita menggunakan lebih banyak speaker dalam rangkaian yang sama? Jadi, untuk lebih gampangnya seperti ini, itu akan terbagi kekuatannya. Jadi, si speaker yang pertama itu akan mengeluarkan suara 40 dB, speaker yang kedua akan mengeluarkan suara 40 dB juga. Hasilnya totalnya 80 dB. Jadi, kalau kita misalnya menggunakan 4 buah speaker, jadi masing-masing speaker tuh akan mengeluarkan 20 dB, 20 dB, 20 dB, 20 dB, jadi hasilnya 80 dB aja. Jadi kegunaan kita itu menggunakan speaker lebih banyak dalam satu rangkaian tuh apa? Jadi kalau kita melihat, si speaker itu kan memiliki yang namanya batas kemampuan yang dilambangkan dengan RMS. Dia itu speaker misalnya ada tulisannya 120 watt RMS, itu adalah tenaga maksimal yang bisa diterima oleh si speaker tersebut. Kalau kita merangkai lebih banyak speaker, kita tinggal tambahkan aja nilai RMS-nya. Misalnya ini satu speaker bisa terima 120 watt RMS. Kalau kita tambahkan dua speaker, jadi dia bisa terima 240 watt RMS. Jadi kemampuan dia untuk menghandle tenaga yang lebih besar lah yang akan meningkat, bukan suaranya. Kalau suaranya akan terbagi dalam satu rangkaian tersebut. Kalau kalian ingin meningkatkan suara dari si speaker tadi, yang paling mudah adalah dengan menambahkan tenaga yang lebih besar di dalam rangkaiannya. Artinya dengan menggunakan amplifier yang ukurannya lebih besar, atau dengan menciptakan sistem yang multi speaker dengan multi amplifier. Jadi dia itu handlingnya itu akan diutamakan untuk masing-masing rangkaiannya, bukan dibagi dari rangkaian speakernya seperti ini. Jadi terima kasih juga buat para umat audio sudah memberikan komen. Komen kalian itu sangat menarik dan terima kasih sekali atas dukungannya.
Selamat buat menang speaker Diablo tadi. Jangan lupa kirimkan data kamu di IG-nya Poison. Lalu sebagai penutup, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, dukung kami dengan subscribe, supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel. Cut!